Market Movers pekan kedua bulan Juni 2020. Pekan ini, fokus utama pasar kemungkinan masih akan tertuju pada sentimen positif pembukaan kembali aktivitas ekonomi negara-negara yang terkena wabah. Selain itu, fokus pelaku pasar pekan ini juga akan tertuju pada pertemuan OPEC Plus yang kemungkinan akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak yang berpotensi mengangkat harga minyak mentah. Pelaku pasar juga akan menantikan rapat moneter The Fed di pertengahan pekan ini. Senin 8 Juni, pagi hari pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis data tingkat pertumbuhan PDB untuk kuartal pertama. Bila aktual data menunjukkan angka yang lebih baik dari perkiraan, maka USD JPY berpotensi bergerak turun alias yen menguat. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data produksi industri untuk bulan April. Bila data ini dirilis tidak seburuk yang diprediksi para analis, maka Euro USD berpeluang menguat. Malam hari, pukul 19:15 waktu Indonesia Barat, Kanada akan merilis data jumlah pembangunan rumah baru yang dimulai selama bulan sebelumnya untuk periode Mei. Bila hasilnya menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, USD CAD berpotensi bergerak turun, alias dolar Kanada menguat. Selasa, 9 Juni, pagi hari, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda ekonomi global, Bank ANZ akan merilis survei tingkat keyakinan bisnis di Selandia Baru untuk bulan Juni. Bila hasilnya menunjukkan angka yang lebih buruk dari perkiraan, NZD USD berpotensi bergerak turun. Tak ketinggalan, Bank Nasional Australia atau NAB juga akan merilis survei tingkat keyakinan bisnis Australia untuk periode Mei. Bila survei menunjukkan hasil yang lebih optimis dari perkiraan, maka AUD USD berpotensi menguat. Siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data neraca perdagangan untuk bulan April. Bila surplus perdagangan tercatat melebihi prediksi, maka Euro USD berpotensi menguat. Selanjutnya, Uni Eropa akan merilis data tingkat perubahan tenaga kerja untuk kuartal pertamanya. Bila data menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka ini dapat mendorong penguatan Euro USD. Di waktu yang sama, Uni Eropa juga akan melaporkan angka revisi pertumbuhan ekonomi untuk kuartal pertamanya. Bila data ini menunjukkan aktual yang lebih baik dari laporan sebelumnya, maka Euro USD berpotensi semakin menguat. Pertemuan OPEC hari pertama pekan ini kemungkinan akan digelar pada hari Selasa ini. Bila wacana OPEC Plus memperpanjang pemangkasan produksi minyak menguat, maka harga minyak berpotensi naik. Malam harinya pukul 21 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis data jumlah lowongan pekerjaan selama bulan April. Bila hasilnya menunjukkan aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka harga emas berpotensi menguat karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Rabu, 10 Juni. Pagi hari pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, Jepang yang terkenal sebagai produsen mesin-mesin yang tangguh akan merilis data pesanan mesin di luar mesin untuk kapal dan utility untuk periode April. Bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan, maka USD JPY berpotensi bergerak naik alias yen melemah. 40 menit kemudian, Bank Westpac akan merilis sentimen konsumen di Australia untuk bulan Juni. Bila hasilnya mengindikasikan tingkat keyakinan konsumen terhadap ekonomi Australia yang lebih tinggi dari perkiraan, maka AUD USD berpotensi menguat. Selanjutnya pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Tiongkok akan merilis data indeks harga konsumen sekaligus indeks harga produsen untuk bulan Mei. Indeks yang tinggi bisa menggambarkan ekonomi Tiongkok yang kembali aktif. Bila kedua data menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka AUD USD berpeluang bergerak naik. OPEC akan melanjutkan pertemuan keduanya pada hari Rabu ini. Bila dalam keputusannya menghasilkan kesepakatan memperpanjang pemangkasan produksi atau memperbesar jumlah pemangkasan, maka harga minyak akan menguat. Malam harinya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, giliran Amerika Serikat yang akan merilis data indeks harga konsumen untuk periode Mei. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka harga emas berpotensi menguat karena ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pelemahan. Seperti biasa, setiap hari Rabu, Energy Information Administration atau EIA akan merilis data cadangan minyak Amerika Serikat.
Bila data kembali menunjukkan penurunan cadangan, maka harga minyak berpotensi menguat. Kamis, 11 Juni. Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan merilis keputusan tingkat suku bunga acuan yang baru serta memberikan proyeksi ekonomi Amerika Serikat ke depan. Bila The Fed melakukan pemangkasan suku bunga dan memberikan outlook yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, maka harga emas berpotensi menguat. 30 menit berselang, The Fed akan melakukan konferensi pers kepada media. Bila The Fed kembali menekankan pandangan yang dovish atau pesimis, maka ini akan semakin mendorong penguatan harga emas. Para pemimpin zona euro, terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, akan melakukan pertemuan untuk berkoordinasi soal kebijakan ekonomi zona euro ke depan. Pasar akan memperhatikan keputusan yang menyangkut upaya membangkitkan lagi perekonomian di tengah pandemi. Pernyataan yang optimis atau rencana stimulus bisa mendorong penguatan nilai tukar euro. Malam hari, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis data indeks harga produsen untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka ini akan mendorong penguatan harga emas. Dan di waktu yang bersamaan, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat akan merilis data jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran. Bila data ini dirilis lebih besar dari perkiraan, maka dolar AS berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Jumat, 12 Juni, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis revisi data produksi industri untuk periode April. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka USD JPY berpotensi bergerak turun karena penguatan yen. 1,5 jam berselang, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data-data penting seperti data pertumbuhan GDP dan data produksi manufaktur untuk periode April. Bila data-data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka GBP USD berpotensi melemah. Sore hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uni Eropa akan merilis data produksi industri untuk periode April. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro USD berpotensi menguat. Dan sebagai penutup Market Movers pekan ini, Universitas Michigan akan merilis survei awal sentimen konsumen Amerika Serikat untuk bulan Juni. Survei ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen AS terhadap perekonomian Amerika Serikat saat ini dan ke depan. Bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan, maka harga emas berpotensi menguat. Berikut adalah jadwal Market Movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.